Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Abdul Hakim dari Prodi S1 Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa 0521532251 dari UT Semarang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari program studi analisis dan visualisasi data. Di mana dalam tugas ini ada tugas tutorial 2. Di sini sudah tertampilkan dan juga saya sudah merangkum dalam bentuk Word yang nanti akan saya convert dengan format PDF seperti ini. Langsung saja, ini soalnya. Kemudian gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Ada dataset, kolom pendapatan nilai yang dikalikan 10.000 yang tersimpan di Google Drive. Kemudian install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Di sini ada install dan library. Untuk yang poin 1 ini sudah saya download. Nah, ini seperti ini. Dan juga sudah saya simpan. Seperti ini. Langsung saja. Ini saya menggunakan RStudio. Nah, kita coba ya. Install perintahnya tadi. Di sini saya sebenarnya sudah menginstal. Saya tidak apa-apa. Kita restart ya. Ini sudah terinstall ya. Dan kemudian ini sudah terinstall. Kemudian kita jalankan. Kita copy paste saja. Nih, tertampilkan ya di sebelah sini. Yang paket ini yang sudah terchecklist ini. Sudah dijalankan. Kemudian ini juga saya sudah menyimpannya di lokasi ini. Kemudian langsung ke soal nomor 1, yaitu menggunakan, kita baca ya. Lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Ada poin A sampai dengan E, di mana poin A adalah gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Kemudian juga di sini disuruh menjelaskan interpretasi histogram tersebut. Ini ya, ini tertampilkan di sini sebelah kanan. Nah, ini juga sudah saya buat seperti ini, saya screenshot hasilnya. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa histogram adalah grafik batang yang menunjukkan frekuensi atau jumlah pada data setiap interval dari variabel numerik. Histogram ini digunakan untuk melihat sebaran data termasuk bentuk distribusinya. Di sini juga ada tujuannya. Kemudian dari hasil yang tadi itu dari bentuk histogram menunjukkan batang-batang dengan tinggi yang relatif beragam dan tidak terpusat pada satu puncak yang jelas. Dari simetrinya, histogram ini tidak terlihat simetri sempurna. Ada bagian di sekitar nilai pendapatan 3 sampai 4 yang frekuensinya lebih tinggi. Tapi batang di kanan dan kiri puncak tidak menurun secara merata.
Kemudian di puncak, terlihat ada puncak cukup tinggi di kisaran nilai sampai 3 sampai 4. Di mana di ekor distribusi tampak agak menyebar ke kanan, nilai pendapatan yang lebih tinggi, tapi tidak ada ekor panjang yang sangat menonjol. Seperti ini. Kemudian dari histogram tersebut, saya simpulkan bahwa variabel pendapatan kemungkinan tidak berdistribusi normal secara sempurna, yaitu dikarenakan ada beberapa hal. Di sini bentuk histogram tidak simetris, ada puncak yang cukup jelas, tapi distribusi frekuensi di sisi kanan dan kiri tidak seimbang. Frekuensi data tersebut di berbagai interval pada pola yang menyerupai kurva lonceng normal. Itu ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terkait dan bebas memiliki hubungan linear. Kemudian di sini juga disuruh untuk menginterpretasikan hasil grafik tersebut. Kita jalankan ya. Nah, di sini ada scatter plotnya sebelah kanan yang warna biru titik-titik ini. Ini saya screenshot di sini. Ini grafiknya supaya lebih jelas. Nah, dari grafik berikut adalah interpretasi detail dan jelas dari scatter, yaitu antara variabel bebas serta variabel terkait. Ini definisinya adalah scatter plot, menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel pendapatan dengan kebahagiaannya. Kemudian visualisasi hubungan, titik-titik tersebar membentuk pola yang mirip dengan garis miring, naik dari kiri, bawah, dan ke kanan atas. Di sini artinya adalah ketika kebahagiaan meningkat, maka pendapatan cenderung meningkat juga. Pola ini menunjukkan adanya hubungan positif linear antara kebahagiaan dan pendapatan. Kemudian kekuatan hubungan. Titik-titik tidak tersebar acak, melainkan cukup rapat membentuk pola garis lurus. Bahwa ini adalah menunjukkan hubungan linear yang cukup kuat antara kedua variabel. Namun, titik-titik tidak sepenuhnya membentuk garis lurus sempurna. Ada sedikit penyebaran menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak 100% deterministik, yaitu ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi. Linearis hubungan. Pola yang jelas mengikuti arah naik secara konstan dari kiri ke bawah, ke kanan atas adalah indikasi linearis. Tidak terlihat pola lengkung, seperti kurva atau bentuk melengkung lain. Dengan demikian, asumsi linearis antara variabel bebas dan terikat bisa dianggap terpenuhi berdasarkan visualisasi ini. Jadi kesimpulannya adalah scatter plot menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat dan linear antara kebahagiaan dan pendapatan. Artinya secara umum semakin tinggi kebahagiaan seseorang, semakin tinggi juga pendapatannya. Data ini memungkinkan penggunaan analisis statistik linear seperti korelasi, Poisson, atau regresi linear sederhana untuk menguji hubungan sebab akibat atau prediktif. Kemudian kita lanjut ya, yang C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Kita lakukan perintahnya ya. Nah, di sini sudah ada seperti ini ringkasan model ringkasan singkat dari grupnya. Nah, ini juga sudah saya screenshot. Jadi hasil output regresi linear sederhana yang telah dijalankan menunjukkan hubungan antara variabel kebahagiaan sebagai prediktor terhadap pendapatan sebagai variabel dependen. Penjelasan detailnya adalah model regresi linear, yaitu persamaan regresi yang dihasilkan adalah pendapatan, ini seperti ini. Artinya jika nilai kebahagiaan bertumbuh satu satuan, pendapatan diperkirakan bertambah sekitar 1,046081 satuan dengan pendapatan awal intercept sebesar
0,91127 saat kebahagiaan sama dengan 0. Ini juga ada koefisien regresi dan signifikasi seperti ini, bahwa intercept menunjukkan nilai pendapatan ketika kebahagiaan sama dengan 0. Kemudian kebahagiaan memiliki nilai P sangat kecil, yaitu ini artinya sangat signifikan secara statistik untuk memprediksi pendapatan. Ada juga statistik residual. Residual menunjukkan distribusi sisa error model dari minimum 2,94921 hingga maksimum 2,23 sekian. Residual standar error sebesar 0,87 sekian menunjukkan rata-rata jarak antara nilai observasi dan nilai prediksi model. Good news of fit. Di sini juga ada seperti ini nilai-nilai yang di sini tadi. Dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara kebahagiaan dan pendapatan. Model regresi ini cukup baik dalam menjelaskan variasi pendapatan berdasarkan kebahagiaan. Setiap peningkatan 1 unit kebahagiaan diperkirakan meningkatkan pendapatan sebesar 1,461 satuan. Kemudian selanjutnya gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedalitas interpretasikan hasil plot 20. Nah, ini langsung kita buat perintahnya ya. Nah, seperti ini. Residual versus fitted. Ini juga sudah saya download seperti ini. Jadi plot yang ditampilkan adalah plot residual versus fitted values dari model regresi linear pendapatan dan kebahagiaan. Untuk prestasi plot residual dan flat adalah homosexdastistas berarti varian residual konstan di seluruh rentan field value. Pada plot yang kamu berikan, residual tersebar cukup acak dan tersebar di atas dan di bawah garis nol atau di garis putus-putus horizontal. Namun, sepertinya ada pola melengkung sedikit dapat dilihat dari garis merah yang menandakan adanya kemungkinan heterosekdastisitas varian residual tidak konstan. Idealnya, residual tidak boleh menunjukkan pola simetris sistematis, misalnya tidak berbentuk seperti corong, pola lengkung, atau pola lain yang teratur. Jadi, berdasarkan plot ini, kemungkinan asumsi homoskedastisitas tidak sepenuhnya terpenuhi karena adanya sedikit pola pada residual. Di kesimpulan adalah variasi residual tidak sepenuhnya konstan di seluruh nilai fit. Mungkin perlu melakukan transformasi data atau menggunakan metode regresi yang memperhitungkan heterosekdastisitas, misalnya robust standard errors agar model lebih valid. Kemudian lanjut yang ke poin E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Ada 1-4 langkah. Plot data poin pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, kemudian tambah persamaan untuk garis linear, serta beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X. Coba kita jalankan ya perintahnya. Nah, di sini sebelah kanan sudah muncul regresi linear, yaitu kebahagiaan versus pendapatan. Seperti ini, bahwa kesimpulan pada grafik regresi linear dan kebahagiaan versus pendapatan, di sini ada 6 poin ya. Jadi hubungan positif antara kebahagiaan dan pendapatan, grafik menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara variabel kebahagiaan dan pendapatan. Artinya semakin tinggi tingkat kebahagiaan seorang, semakin tinggi pula pendapatan yang dimilikinya. Pola data penyebaran titik data. Titik-titik
Data berwarna biru tersebar dengan pola yang mendekati garis lurus naik dari kiri ke bawah dan ke kanan atas. Hal ini menandakan bahwa data tidak terlalu tersebar acak dan mendukung asumsi hubungan linear antara dua variabel. Ketiga, garis regresi linear berwarna merah menunjukkan model matematis yang memprediksi pendapatan berdasarkan kebahagiaan. Garis ini menyesuaikan data sedemikian rupa untuk meminimalkan jarak kuadrat antara titik dengan garis. Persamaan regresi linear, yaitu yang tertera adalah poin A sampai dengan poin F, seperti ini. Kemudian interpretasi nilai koefisien, yaitu koefisien slope yang positif dan cukup besar, menunjukkan bahwa kebahagiaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Semakin bahagia seseorang, pendapatannya cenderung semakin tinggi secara proporsional. Judul dan label sumbu, ini saya buat adalah judul grafik regresi linear kebahagiaan versus pendapatan. Sudah tepat dan jelas, yaitu menggambarkan fokus analisis, label sumbu X kebahagiaan dan sumbu Y pendapatan juga sudah sesuai dengan dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan hubungan linear positif yang kuat antara kebahagiaan dan pendapatan. Model regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan berdasarkan nilai kebahagiaan seseorang, dengan hasil bahwa kenaikan 1 unit kebahagiaan meningkatkan pendapatan sebesar 1 unit. Jadi demikian penjelasan dari saya terkait tugas 2 ini. Semoga hasilnya memuaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.